Banjir yang melanda kawasan Semarang melumpuhkan ruas jalur Pantura yang jadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Sementara itu hingga sore kemarin, stasiun Tawang Semarang masih lumpuh total, imbas genangan air dengan ketinggian yang mencapai 70 cm. Banjir melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang. Banyak kendaraan yang mengalami mati mesin setelah memaksa menerjang banjir dengan ketinggian 70 cm. Alhasil banyak kendaraan berat yang terpaksa berhenti karena tak berani melintas banjir di jalur Kaligawe Kota Semarang. Dalam 2 hari ini, banjir merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut. Tak hanya merendam jalur Pantura, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Imbas dari kejadian ini, warga dievakuasi ke pengungsian. Warga yang mayoritas lansia, balita, dan orang sakit dievakuasi menggunakan truk Satpol PP Kota Semarang dan mendapatkan perawatan medis di tempat yang aman. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, mulai dari pintu masuk hingga peron stasiun. Kondisi ini membuat stasiun Tawang lumpuh total. Daob 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal, baik keberangkatan maupun kedatangan di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Kondisi banjir yang terjadi di Semarang saat ini masuk kategori yang terburuk dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan prediksi BMKG Semarang yang menyebut hujan dengan intensitas tinggi terjadi di rentang tanggal 11 hingga 14 Maret kemarin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Wisnu Wardana melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas mengakibatkan 6 kabupaten kota di Jawa Tengah terendam oleh banjir. Kemudian bagaimana dampak dan juga penanganannya? Saat ini sudah bersama kami Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi, Penanggungan, dan juga Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramu Wardani. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Baik, Mbak, saya mau nanya dulu untuk beberapa kabupaten yang terdampak dari peristiwa cuaca ekstrim dan juga hujan yang berhari-hari ini terjadi. Saat ini situasinya sudah seperti apa, Mbak Catur? Ya baik Mbak, untuk prediksi BMKG memprediksi sampai dengan paling tidak awal pekan depan, yaitu pada tanggal 18 Maret 2024, potensi hujan masih akan signifikan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Jawa. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah median Julian oscillation yang saat ini aktif di wilayah Indonesia, kemudian juga beberapa gelombang ekuatorial di atmosfer yang juga dapat memicu pembentukan awan-awan hujan. Kemudian juga adanya bibit siklon di sebelah selatan wilayah Indonesia yang juga secara tidak langsung dapat berpotensi membentuk atau berdampak terhadap pembentukan awan-awan hujan, terutama di wilayah selatan Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, kemudian juga Bali serta Nusa Tenggara. Dan kondisi ini diprediksikan masih akan terjadi sampai dengan di awal pekan depan atau sekitar tanggal 17 atau 18 Maret. Kalau dari BPBD sendiri sejauh ini untuk penanggulangan dan juga penanganan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak banjir ini sudah seperti apa? Ya, jadi yang berkaitan dengan 6 kabupaten kota yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggi ya. Jadi penanganannya tentunya penyelamatan warga masyarakat itu diutamakan. Artinya rekan-rekan BPBD bersama relawan, TNI Polri, serta berbagai macam komunitas ya untuk membantu melakukan evakuasi warga masyarakat. Nah, ini menjadi penting karena kata kuncinya adalah penyelamatan warga masyarakat dahulu. Hanya saja untuk kondisi Semarang saat ini, misal yang disampaikan pada video tersebut untuk stasiun Tawang, ini kondisi sudah normal, artinya sudah kering, jadi tidak ada air. Hanya saja di Kota Semarang masih ada beberapa titik di daerah Genuk, Pedurungan, itu masih ada air yang memang kondisinya saat ini sedang dilakukan pemompaan baik oleh Kota Semarang maupun oleh BBWS. Karena itu merupakan wilayah terendah dari Kota Semarang. Sedangkan di kabupaten lainnya
seperti Demak, kemudian Grobogan, kemudian ada juga Kudus dan Jepara serta Pati. Itu saat ini sedang melakukan evakuasi warga masyarakat serta penambalan di beberapa ruas sungai atau irigasi tersier yang mengalami limpasan maupun jebolan. Berarti sejauh ini Mas Bergas untuk masyarakat sendiri memang masih berada di tempat-tempat evakuasi begitu ya, masih berada di tempat pengungsian maksud kami? Untuk Kota Semarang itu karena rata-rata masyarakat ini sudah sadar akan kondisi wilayahnya, mereka mengungsinya di tempat saudara atau tetangganya yang lebih tinggi. Nah, hanya saja dari BPBD Kota Semarang, baik dibantu oleh Dinsos, itu melakukan dropping logistik permakanan untuk pengungsian begitu. Oke, Mbak Ida, beberapa hari terakhir ini kan memang kita melihat cuaca tidak bisa terprediksi gitu ya. Kira-kira ada yang perlu diantisipasi nggak sih, Mbak? Iya, jadi karena memang wilayah Indonesia kan berada di wilayah tropis, sehingga untuk perubahan cuaca itu dapat mungkin saja terjadi secara tiba-tiba. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah yang pertama, perlu memperhatikan kondisi lingkungannya masing-masing, karena kejadian banjir ataupun genangan-genangan itu tidak hanya serta-merta disebabkan oleh apa yang terjadi dari atmosfer atau misalnya saja hujan, tapi juga bagaimana lingkungan itu juga memberikan kontribusi terhadap bencana itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat juga perlu dihimbau agar tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Selain itu juga perlu memperhatikan juga selalu mengupdate informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca dari BMKG agar senantiasa mengetahui atau lebih aware terhadap potensi terjadinya perubahan cuaca secara signifikan yang dapat saja tiba-tiba terjadi. Kalau dari Mas Bergas sendiri, ini kan tadi juga sudah disampaikan ya, ada melakukan pemompaan dan tentunya ada banyak hal yang sedang jadi prioritas, khususnya juga logistik dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat sendiri. Ada antisipasi juga nggak, Mas? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ida bahwa memang cuaca ini tidak bisa ketebak, begitu kan? Cuaca ekstrim dan juga perubahannya secara signifikan sendiri. Ya, jadi peringatan dini berupa informasi cuaca dari BMKG sangat-sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu bagi warga masyarakat atau wilayah yang nanti akan terdampak. Tentunya ini menjadi kesiapsiagaan warga masyarakat. Minimal mereka memahami bahwa akan ada terjadi kebencanaan yang akan terjadi. Dan ini sedang terjadi. Dan mereka secara sadar melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah misalnya penutupan tanggul. Mereka sudah bisa membayangkan ini akan terjadi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang upaya kami tidak hanya berdiri sendiri BPBD, tapi kita dibantu oleh semua instansi terkait, baik itu TNI Polri, dari Dinas Sosial, dari PSDA, dari BPWS, sampai kami juga meminta dukungan dari BNPB yang rencananya karena ini terkait dengan cuaca ekstrim, maka kita memohonkan kepada BNPB untuk bisa dilaksanakan kembali teknologi modifikasi cuaca, begitu, Mbak, untuk mengurangi beban atau kondisi yang misalnya tanggulnya jebol atau ada limpasan, itu bisa segera diperbaiki, biar air segera surut dan bisa segera diperbaiki, begitu. Iya, adanya laka-laka mitigasi resiko dan kemudian berbagai hal juga sudah dilakukan oleh pihak BPBD sendiri. Kemudian selama proses ini berjalan, pernah nggak Mas Bergas ada warga atau perwakilan dari masyarakat yang menyampaikan kekhawatirannya ke depan terkait misalnya katakan atas kebutuhan tim medis misalnya seperti itu. Ketika ada dari masyarakat yang memiliki penyakit khusus misalnya atau concern akan hal-hal tertentu, Mas? Iya, dalam hal pada saat evakuasi itu memang tidak seluruh masyarakat dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Tentunya ada yang memiliki penyakit bawaan, misalnya ada yang stroke. Apapun kondisi situasi warga masyarakatnya, tentunya kelompok rentan yang segera kita harus dahului untuk dilakukan evakuasi. Kalau memang dalam kondisi sakit, ya segera kita larikan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Dan tentunya dari Dinas Kesehatan, baik itu puskesmas dan para medis maupun tenaga medis yang ada di wilayah tersebut, itu sudah tergerak. Karena ini ya tadi, karena informasi cuaca sudah disampaikan oleh BMKG, peringatan-peringatan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat
dari BPBD, dari pemerintah daerah setempat, dari wilayah, dari Pak Camat, dari Pak Desa, Kepala Desa, untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya itu lebih cepat apa-apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu terjadi, lah ini tinggal semua bergerak semua, begitu, Pak. Oke, kalau dari Mbak Ida sendiri, apakah ada concern yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada BPBD Jawa Tengah terkait dengan cuaca ekstrim dan adanya perubahan yang kemungkinan akan jauh lebih signifikan dalam beberapa hari ke depan, Mbak? Iya, kami menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dengan adanya informasi cuaca yang potensi cuaca ekstrem yang kami sampaikan, tapi tetap perlu waspada dan kami juga selalu berkoordinasi dengan institusi terkait seperti misalnya BNPB dan juga BPBD untuk senantiasa memberikan informasi peringatan dini sebelum terjadinya potensi cuaca ekstrim. Dan kami juga menghimbau sekali lagi agar masyarakat juga tetap aware terhadap informasi perakiraan cuaca melalui situs resmi atau melalui sumber resmi dari BMKG. Demikian, Mbak Anggi. Oke, baik. Yang terakhir dari Mas Bergas sendiri, apakah ada pernyataan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, tentunya bencana itu tidak bisa kita hindari, apalagi kita hidup di wilayah yang punya potensi rawan bencana. Nah, pada saat itu kita berada di wilayah tersebut atau daerah tersebut yang rawan potensi bencana, tentunya kesadaran tinggi itu diharapkan dengan tujuan adalah dalam upaya apa? Dalam upaya pengurangan resiko atas adanya dampak yang terjadi akibat adanya bencana. Ya misalnya yang mestinya adanya korban jiwa, semoga saja tidak ada korban jiwa. Seandainya harus rugi, ruginya juga tidak terlalu besar. Nah, itu yang diharapkan kesadaran masyarakat, tentunya para pengampu wilayah dari mulai kepala desa, Pak RT, Pak RW, kepala desa, Pak Camat, itu menjadi penting perhatian untuk bagaimana manajemen kebencanaan ini dari sebelum terjadinya bencana. Maka kencana, kemudian kencana itu kecamatan tangguh bencana, kemudian desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, itu menjadi penting, menjadi kesadaran bersama, termasuk di dalamnya ada satuan pendidikan aman bencana. Nah, itu juga penting karena tadi disampaikan ada beberapa sekolah yang meliburkan. Ya mestinya ini menjadi sebuah perhatian semualah, perhatian bahwa adanya bencana, yes, adanya cuaca ekstrim, yes, tapi bagaimana semua aktivitas dan kerugian tidak bisa sampai mengganggu aktivitas penghidupan dan kehidupan masyarakat. Itu yang harus kita arahkan ke sana. Sementara itu, Mbak. Baik, mudah-mudahan ini segala permasalahan banjir yang terjadi di Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa sehat-sehat dan apapun yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Terima kasih Mas Bergas Catursasi selaku penanggungan Kepala BPBD Jateng dan juga Mbak Ida perwakilan dari BMKG. Selamat sore.